Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friend, Sony Rawan di sini. Yang belum subscribe boleh subscribe dahulu channel Sony Rawan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Sony Rawan. Kita mulai aja. Di sini kita akan membahas tentang percabangan atau control flow dalam logika dan algoritma ya. Di control flow ini apa atau percabangan itu ada tiga, if dan elif dan else, yaitu jika tidak jika dan jika tidak ya. Jadi di dalam percabangan ada tiga. Yang percabangan itu sendiri apa sih? Yaitu struktur yang memungkinkan program untuk mengambil keputusan dan menjalankan perintah tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan. Jadi struktur yang memungkinkan program untuk mengambil keputusan dan menjalankan perintah tertentu, itulah yang dinamakan dengan percabangan ya. Nah, ada beberapa jenis percabangan dalam pemrograman. Di sini ada yang pertama itu if statement ya. If statement itu digunakan untuk mengeksekusi suatu blok kode jika kondisi yang diberikan bernilai benar atau true. Kita akan berikan contohnya ya. Ini contoh sederhana penggunaan if statement pada program Python ya, karena kita masih di program Python. Nah, jadi kita input dahulu input X sama dengan 10. If X lebih besar 5, kita print X lebih besar dari 5 dan akan menghasilkan output X lebih besar dari 5. Nah, jadi di sini dijelaskan karena X bernilai 10 dan 10 itu ternyata lebih besar dari 5. Berarti true, ya kan? Maka pesan tersebut ditampilkan gitu. Jadi seandainya kalau tidak seandainya if X sama dengan 15 jadi tidak ditampilkan begitu ya. Yang kedua adalah if else statement ya, yaitu menangani dua jalur eksekusi, satu untuk kondisi benar atau true dan satu lagi untuk kondisi yang salah. Jadi if else ya, jika tidak ya, if kondisi benar dan if kondisi salah. Kita coba kasih contoh di sini. Berikut adalah contoh if else statement dalam Python ya, dan output yang akan dihasilkan. Untuk mengecek bilangan positif dan negatif ya. Angka sama dengan strip 5. Kita input angka sama dengan strip 5. If angka lebih besar atau sama dengan 0, print bilangan positif atau 0. Else-nya jika print bilangan negatif dan akan menghasilkan output bilangan negatif. Kenapa bisa outputnya bilangan negatif ya? Karena angka bernilai min 5 yang berarti kurang dari 0, maka kondisi angka lebih besar sama dengan 0 bernilai salah dan blok else dijalankan, menampilkan bilangan negatif ya. Jadi begitu contohnya untuk if else ya. Di sini angka bernilai min 5 ya. Di sini angkanya min 5 yang berarti kurang dari 0. Karena kan ini lebih besar sama dengan 0 ya. Maka kondisi angka lebih besar sama dengan 0 bernilai salah dan blok else dijalankan, menampilkan bilangan negatif.
bilangan positif atau 0 gitu ya. Kita lanjut ke 3. 3 ini ada if, else, elif, dan else statement ya, yaitu memungkinkan beberapa kondisi untuk diperiksa dalam urutan ya. Yaitu untuk memungkinkan beberapa kondisi untuk diperiksa dalam urutan. Jika salah satu kondisi benar, blok kode terkait akan dieksekusi ya, akan diproses. Kode jika kondisi 1 benar, kode jika kondisi 2 benar, kode jika semua kondisi salah. Jadi if jika kondisi 1 benar, else jika kondisi 2 benar, dan else jika semua kondisi salah. Nah, kita akan kasih contoh. Nah, ini berikut adalah beberapa contoh if else, elif else statement dalam program Python ya. Lengkap dengan hasil output yang dihasilkan. Contoh, menentukan kategori umur ya. Umur sama dengan kita input 25. If umur lebih kecil 13, print anak-anak, dan elif umur lebih kecil 18, printnya remaja. Elif umur lebih kecil 60, printnya dewasa. Else-nya print lansia ya. Kenapa outputnya bisa dewasa? Nah, kenapa sih outputnya bisa dewasa atau hasilnya bisa dewasa ya? Kita jelaskan di sini karena umur bernilai 25 ya. Jadi umur ini 25. Nah, di 25 ini masuk di manakah gitu? Apakah di umur 13? Kan lebih kecil, lebih besar dari 13. Jadi bukan anak-anak. Apakah umur remaja? Bukan, karena lebih besar dari 18. Nah, ini ketemu di dewasa, kurang dari 60, yaitu di antara 19 sampai 60 sampai 59 ya, itu masuk ke dewasa. Dan else-nya ini tidak dijalankan karena umurnya ketahuan di sini ya, 25. Jadi penjelasannya karena umur bernilai 25, maka kondisi pertama umur kurang 13 salah. Kondisi kedua umur kurang 18 juga salah. Tetapi kondisi umur kurang dari 60 benar, sehingga dewasa ditampilkannya. Ya, begitu. Jadi kita sudah belajar tentang percabangan. Nah, terima kasih videonya, karena di percabangan cuman ada 3 doang. Kita lanjut ke video berikutnya, yaitu pseudocat ya, pseudocat. Ntar kita akan buatkan videonya. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video dari Sony Rawon. Semoga kalian bisa memahaminya, dan apabila ada yang mau bertanya boleh di komentar ya. Siapa tahu saya bisa menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.